Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fitria dari kelas 11.5 nomor absen 36 SMA Negeri 1 Grobogan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab menggunakan media sosial. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian media sosial. Yang kedua, dalil menggunakan media sosial. Yang ketiga, jenis-jenis media sosial. Yang keempat, dampak media sosial. Yang kelima, adab menggunakan media sosial. Yang keenam, contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah hikmah adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua adalah dalil menggunakan media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Lalu yang ketiga adalah jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada layanan blog, yang kedua layanan berbagi media atau media sharing, yang ketiga layanan forum, yang keempat layanan jejaring sosial, yang kelima layanan kolaborasi, dan yang terakhir adalah layanan blog mikro. Lalu yang keempat ada dampak media sosial. Dampak positif media sosial yaitu menjadi media penyimpan informasi, saling bertukar informasi, memperluas jaringan pertemanan, dan media promosi dalam bisnis. Dampak negatif media sosial yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar, tindak kejahatan. Media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri, dan media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu. Lalu yang kelima adalah adab menggunakan media sosial. Yang pertama, niat yang baik. Kedua, memilih teman yang baik. Ketiga, meneliti informasi yang diterima. Keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Yang ketujuh, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Yang kedelapan, yaitu bersikap bijak. Dan yang kesembilan, dapat mengambil hikmah. Contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen di media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Yang keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Yang kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Yang terakhir yaitu hikmah adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, terhindar dari berita hoaks. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi media sosial. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.